Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurasana dengan NIM 19 10 90 10 19 dengan dosen pengampu Bapak Iredo Fani Reza MASI dengan mata kuliah Psikologi Komunitas. Saya akan menjelaskan kebijakan publik. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kebijakan publik sendiri memiliki dua aspek menurut Toha. Yang pertama, kebijakan merupakan praktika sosial. Kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Yang kedua, kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik maupun yang menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas perubahan bersama tersebut. Aspek-aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Yang pertama kewenangan atau struktur birokrasi. Kewenangan sendiri merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas yang melibatkan orang lain menginterpretasi suatu ide atau gagasan terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol maupun perilaku. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya. Kesediaan sumber daya ini baik dari sumber daya manusia, material, dan metodenya. Yang keempat, disposisi. Disposisi sendiri adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya, dimensi pelayanan kebijakan publik. Konsistensi. Yang pertama, konsistensi. Pelayanan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. Yang kedua, transparansi. Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang pertama, setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, keadilan. Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran yang mengingatkan anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban. 5. Partisipatif. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik itu sendiri. Selanjutnya, yang keenam, efektivitas. Efektivitas ini berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan atau pencapaian tujuan yang dilaksanakannya tindakan yang berhubungan dengan aspek rasionalitas dan teknik selalu diukur dari unit produk atau pelayanan. Yang ketujuh, efisiensi.
Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.